Shalom. Mazmur 127 ayat yang pertama demikian dituliskannya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Kiranya diberkatilah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Para sahabat inspirasi, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, mulai dari tantangan ekonomi, kesehatan, hingga bahkan keharmonisan hubungan dalam keluarga kita, seringkali kita sebagai anggota keluarga merasa lelah memikirkan semuanya. Kita sudah bekerja keras, mengatur rencana yang terbaik, dan bahkan mencoba melindungi orang-orang yang kita cintai dengan sekuat tenaga kita sendiri. Namun, kalau kita membaca di dalam Mazmur 127, mengingatkan kita bahwa satu kebenaran yang mendasar adalah yang benar bahwa Tuhan adalah arsitek dan penjaga utama bagi keluarga kita. Nah, para sahabat inspirasi, kalau kita membaca dari Mazmur pasal 127 ini, kita dapat belajar mengenai hal-hal pokok penting yang harus ada dalam keluarga kita. Yang pertama adalah adanya pemeliharaan Tuhan yang melampaui akan materi kita. Para sahabat inspirasi, seringkali kita mengukur pemeliharaan Tuhan hanya dari sebuah pemahaman sepiring nasi yang penuh, atau mungkin berpikir dengan tabungan yang cukup atau bahkan berlimpah dalam kehidupan kita. Namun yang perlu kita ingat adalah pemeliharaan Tuhan yang sejati juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat. Di antaranya adalah yang pertama, kekuatan untuk mengampuni saat terjadi perselisihan. Yang kedua, kesabaran saat mendidik anak-anak kita. Yang ketiga, adanya damai sejahtera yang melampaui akal saat badai hidup menerjang. Yang ketiga adalah yang dapat kita pelajari dari Mazmur 127 ini, yaitu melepaskan kekhawatiran saat di dalam keluarga kita ada iman kepada Allah. Kalau kita membaca dalam Matius 6 ayat 33, di mana Tuhan Yesus berjanji bahwa jika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dengan demikian berarti pemeliharaan Tuhan bukan berarti kita berpangku tangan, melainkan kita juga harus bekerja dengan hati yang tenang, karena kita tahu bahwa hasil akhirnya hanya ada di tangan Tuhan. Keluarga yang dipelihara Tuhan adalah keluarga yang belajar untuk selalu berkata, kami melakukan bagian kami, dan kami percaya Tuhan melakukan bagiannya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari melalui Mazmur 127 adalah dalam keluarga kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Para sahabat inspirasi, keluarga yang merasakan pemeliharaan Tuhan tidak akan menjadi kolam yang tertutup, melainkan sungai yang mengalir. Karena ketika kita sadar betapa Tuhan setia menjaga kita, kita akan tergerak untuk saling menguatkan antara anggota keluarga dan menjadi berkat bagi tetangga atau komunitas kita yang berada di sekitar kita masing-masing. Nah, para sahabat inspirasi, apa yang dapat kita renungkan melalui perenungan kita hari ini? Yang pertama adalah, sudahkah kita
melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kecil dan besar dalam rumah tangga kita? Yang kedua, di area mana dalam keluarga kita yang saat ini terasa berat sehingga menjadi beban bagi keluarga kita? Mari kita akan cerahkan area tersebut ke dalam tangan Sang Penjaga yang tidak pernah terlelap. Maka mari hanya di dalam dekapan tangan Sang Penjaga, yaitu Allah yang hidup itu, kita akan berserah penuh agar Sang Penjagalah yang akan mengambil kendali dalam setiap kehidupan keluarga kita. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan berdoa. Ya Bapa, Tuhan Allah sumber berkat, terima kasih karena Engkau adalah pondasi rumah tangga kami. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan, karena kami sadar bahwa pemeliharaanmu lah, cinta kasih-Mu lah, peliharalah kami dan cukupkanlah kami akan kebutuhan kami, karena Engkaulah yang empunya segalanya. Dan biarlah rumah tangga kami menjadi tempat di mana nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan. Amin. Kiranya berkat Tuhan firman hari ini memberkati kita semuanya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.